Al-Fatihah. Hari Rabu ya saya jadwalkan tafsir. Sebelum saya isi, saya ngasih semangat dulu ke kalian ya. Karena lama kemarin sampai berapa minggu kalian nggak masuk dan nggak ngisi saya. Murid itu ada 3 macam. Orang cari ilmu itu 3 macam. Kalian kalau bisa jadi yang nomor 3. Yang pertama, orang ketika belajar males-malesan. Yang kedua, ketika orang mencari ilmu rajin, tapi rajin untuk nilai, untuk hadiah ya. Yang terakhir, yang ketiga, murid itu rajin karena memang ingin menguasai ilmu. Yang paling baik yang ketiga. Yang pertama yang males-malesan, ya jelas tandanya jarang masuk, nggak pernah ngerjakan PR, nggak pernah belajar. Itu jelas nggak dapat apa-apa, dapat tapi dikit ya, dapat ilmu tapi dikit. Nah pada akhirnya ya berupa ijazah saja ya. Nah saya bilang kalau bisa menuntut ilmu itu ya dapat ijazah, dapat ilmu. Kalau ijazah itu pasti dapat kalian ya. Terus yang kedua rajin. Tapi rajin karena dinilai, rajin karena ingin dapat hadiah, rajin karena ingin dapat ranking, rajin karena ingin dipuji orang. Ini ada bagusnya, memang dia mungkin menguasai ilmu banyak, tapi biasanya manfaat dari ilmu itu sedikit, dampaknya dari ilmu itu biasanya nggak lama. Itu kalau di taklim itu bilang kalau kamu menuntut ilmu tujuannya dunia, itu sifatnya fana atau rusak, nggak lama ya, nggak lama. Biasanya dampaknya cuma sampai di rapot, dapat rapot, dapat nilai, setelah ujian hilang ya, biasanya kayak gitu. Terus yang terakhir rajin, tak rajinnya karena memang pingin menguasai ilmu. Ini yang paling baik. Biasanya orang yang model kayak gini ilmunya itu awet ya. Kalau nggak ingatannya yang awet, manfaatnya yang terus awet. Jadi saya harap kalian itu jadi yang rajin, tapi rajinnya itu memang ingin menguasai ilmu. Nanti makanya di pondok Ramadan itu kan kalian ada masuk, jangan pernah kepikiran saya nggak masuk karena nggak dinilai. Saya memilihkan kegiatan pondok Ramadan ke gurunya, saya suruh ngisi beberapa pengetahuan yang itu penting untuk kalian, yang tidak ada di pelajaran. Tapi ya jelas dinilai. Makanya kalau bisa kalian jadi murid ya dapat nilai, dapat ijazah, dapat ilmu. Tapi wong arep ijazah dong nggak dinilai, nggak masuk. Terus-terusan kayak gitu. Kan sayang, masuk 3 tahun MTS, 6 tahun MI, mari ngono 3 tahun lagi aliyah, dapat ijazah. Wong ijazah itu kertas, ya. Harus dapat ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjutan surat Al-Baqarah ya. Alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina yusaddiquna tegese benderaken sapa alladzina bil ghaibi kelawan perkara kang samar, bima kelawan tegese kelawan barang waba kang samar apa ma'anhum saking alladzina minal ba'si saking dina ba'as wal jannati lan surga wan nari lan neraka wa yuqimunas sholalan jumenaken sapa alladzina as-sholata ing salat ayatuna tegese nekani sapa alladzina biha kelawan salat bihuquqiha kelawan pira-pira hati salat. Jadi yang dimaksud lanjutannya kemarin kan ayat sebelumnya hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah hudan atau petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa?
Orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu orang yang iman pada barang ghaib. Ukuran standar kalau saat ini siapa yang sholatnya rajin, itu bagian dari tanda iman dengan yang ghaib. Kalau merasa biasa meninggalkan sholat, sering meninggalkan sholat, itu ukuran kurang beriman dengan yang ghaib. Karena kan merasa nggak penting sholat ya. Nah, itu salah satu ukuran iman dengan ghaib. Makanya orang yang bertakwa itu apa? Orang yang iman dengan yang ghaib. Ya. Iman itu nggak cuma, oh ya aku percaya kiamat, oh ya aku percaya, nggak cuma itu, kan harus ada buktinya. Ya. Makanya jangan coba-coba suka meninggalkan sholat. Sholat itu istimewa, katanya Musbah. Orang sujud, orang sholat itu istimewa dan menjadi perhatian utamanya malaikat sebelum amal-amal yang lain. Maksudnya barang ghaib itu apa? Sesuatu yang nggak terlihat atau samar, yaitu contohnya ba'ats itu kebangkitan setelah alam kubur. Jannah wan nar, surga neraka. Dari kalian semua dan hampir semua manusia di dunia yang hidup, saya yakin nggak ada yang tahu gimana sih kalau orang setelah mati hidupnya. Kan nggak ada yang tahu, ya kan? Jelas nggak ada yang tahu. Kok tahu kan enak ya? Oh, iku enak uripe, oh iku disiksa kan enak ya. Masalahnya nggak ada yang tahu. Nah, karena nggak ada yang tahu, ini adalah cobaan terbesar manusia. Makanya Allah bilang hebat manusia kalau sampai iman dengan yang ghaib padahal mereka tidak pernah melihat. Surga neraka kan cuma dijelaskan guru kamu. Oh, di surga itu apapun terpenuhi. Kamu minta makanan sekarang, hari ini ada. Nggak ada yang nggak enak di surga, nggak ada bau busuk, nggak ada sampai diistilahkan kebelet itu nggak ada. Ya, watuk waik. Apapun yang menurut pikiran kamu nggak enak itu nggak ada. Ya. Jadi yang ada enak-enak toh. Dan neraka. Kemudian yang dinamakan bertakwa itu sholat, mendirikan sholat dengan hak-haknya sholat. Ada terusannya. Mendirikan sholat itu nggak cuma mendirikan sholat pokok sholat, tapi sesuai haknya sholat. Haknya itu apa? Sesuai waktunya, sesuai syarat rukun. Itulah kenapa ilmu agama itu wajib ain, karena ini ya fardu ain. Wa mimma razaqnahum lan setengah saking barang razaqna kang maringi ingsun hum ing alladzina apaina tegese maringi sapa ingsun hum ing alladzina yunfikuna padha nafaqaken sapa alladzina fi taatillah ing dalem taat marang. Yang bertakwa itu juga orang yang rizki yang saya berikan dinafkahkan untuk taat pada Allah. Ini penting, ini terus saya angen-angen. Intinya hidup itu apa sih? Intinya hidup itu adalah taat, nggak ada yang lain. Maka rugi kamu jika kamu sampai punya uang kok nggak sholat. Kamu bisa makan kok tidak sholat. Kamu bisa makan kok melakukan hal yang haram. Rugi teman ya. Karena inti dari hidup itu taat. Maka taat dan sholat itu lebih penting daripada yang lain. Orang yang kaya nggak sholat itu tidak baik, lebih baik orang biasa saja yang sholat. Enaknya kan sekarang, tapi pertanyaannya, kamu enak itu sampai berapa tahun? Kalau matinya umur 63, enaknya 63 tahun. Kadang itu masih dipotong. Makanya sekarang mati 63, umur 50 wis sakit-sakitan, enak apa enggak dunia? Enggak enak bisa. Sak piro enaknya dunia? Dikit ya. Makanya kalau sampai saya bisa makan, kamu bisa berpakaian, beli baju, beli apa, kok sampai nggak taat, itu rugi. Sampai disalahkan ada orang mencuri atau naudzubillah ya, menjadi pelacur hanya untuk makan ya. Itu salah. Memangnya kamu nggak bisa makan kalau nggak mencuri? Kan nggak ada.
Nah ini, jadi apa yang kamu dapatkan harus untuk to'at. Baju, ya untuk to'at. Ya, apa yang kamu makan semuanya harus untuk to'at. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang yang takwa itu orang yang beriman dengan apa yang diturunkan padamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Ini yang apa kita kurang. Kita kan tahu isi Al-Qur'an kan dikit, ya. Kan nggak isinya semuanya tahu. Sebenarnya kalau orang tahu isinya Al-Qur'an secara akal, maksudnya paham, ya, nggak cuma apa, nggak cuma bacaannya saja, itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Seneng itu gimana? Saya kasih contoh. Saya pernah baca ayat, pokoknya saya kalau menemukan ayat sing iku langsung saya kebayang dengan kehidupan sehari-hari, itu saya pikir terus. Ini seperti di juz berapa itu ada kalimat kul ya qaumi malu ala makanatikum inni amilum fasawfa ta'lamun. Itu tak pikir terus. Katakan Muhammad, wahai kaumku, kerjakan sesuai kedudukan kalian. Itu saya pikir terus, oh berarti kalau kita jadi manusia itu ibadah atau beramal itu sesuai posisi. Ya. Kalau jadi guru, ya ibadah terbesarnya itu mengajar dengan baik. Kalau jadi dokter, ibadah terbesarnya adalah mengobati pasien dengan baik. Ya. Kan enak kalau kayak gitu. Kalau jadi seorang istri, ibadah terbesarnya makanya itu adalah melayani suami. Kalau jadi ibu, makanya nanti akan double-double kalian kalau sudah dewasa. Ya ibadah terbesarnya adalah mendidik anak dengan baik. Dan saya itu paling tertarik dengan mendidik. Baik itu mendidik anak ataupun mendidik murid. Karena itu salah satu bagian ibadah yang pahalanya nggak putus. Beda dengan sedekah. Ya, sama sekarang ibaratnya kamu ke sholawatan wis atau sedekah ke siapa? Pada saat itu kan dapat pahala ya. Sudah sama dapatnya pahala 1000 ya 1000, udah hitung 1000. Atau ke sholawatan dengan sholawat kan dapat pahala. Nah, tapi kalau ibadah dapatnya 1000 ya wis 1000. Tapi beda dengan mendidik. Ya, mendidik pada saat saya ngajar ini dapat pahala. Pada saat ilmu ini diterapkan oleh anak, itu dapat pahala. Selama anak memakai ilmu tersebut yang saya ajarkan, selama itu saya dapat pahala. Luar biasa kan? Makanya itu, kamu jangan main-main dengan pendidikan. Harus jadi orang yang mau mendidik, baik itu mendidik anak ataupun mendidik murid. Dan mendidik itu tujuannya satu, ingin merubah menjadi baik. Kenapa? Ya itu biar apa? Kalau jadi guru ya nggak dapat gaji tok, ya. Kalau jadi orang tua, jadi ibu ya nggak oleh keselip tok, ya. Kalau kayak gitu kan ya dapat dua, ya dapat gaji, dapat pahala, dan pahalanya itu terus mengalir. Wallahu a'lam.